Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 8, tema 1, subbab 1, tentang keragaman alam Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Untuk materi IPS, admin membagi menjadi beberapa subbab, karena ini materinya terlalu panjang kalau harus langsung di satu babin dalam satu video. Jadi, kita mulai ya. Kita mulai dulu dengan letak geografis, astronomis, dan geologis Indonesia. Tahukah kamu bahwa luas daratan Indonesia itu sebesar 1.910.932,37 km persegi. Dan lautan Indonesia itu mencapai 5,8 juta km persegi. Wah, luas banget ya Indonesia tercinta kita ini. Tentunya, untuk menghitung luas tersebut, kita harus mengetahui dulu letak Indonesia itu sendiri. Letak Indonesia sebetulnya bisa dilihat dari beberapa macam, yaitu letak geografis, astronomis, dan geologis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, dari zaman SD, kita sudah tahu ya bahwa letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, letak astronomis itu merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dari dulu kita tahu nih, ketika ngomongin letak astronomis, pasti ada lintang dan bujur. Tapi tahu nggak sih perbedaannya? Garis lintang itu adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, letak Indonesia sendiri secara astronomis itu berada di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 144 derajat BT. Karena letak astronomis ini, Indonesia menjadi memiliki 3 bagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, selanjutnya, letak geologis. Letak geologis itu adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia itu sebanyak 127 gunung api. Wah, banyak banget ya. Kok bisa gitu sih? Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, hal ini juga menjelaskan mengapa Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selanjutnya, kita bahas ke cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Perbedaan antara cuaca dan iklim, kalian hafalkan ya, biasanya sering keluar di ujian. Iklim di Indonesia yaitu iklim tropis dan memiliki 2 musim, ada musim kemarau, musim hujan. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Ya, walau sekarang susah diprediksi lagi sih karena perubahan alam ya. Nah, bagaimana cara sih? Kok bisa diprediksi sampai bulan-bulannya ketahuan gitu? Sebetulnya keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya itu penyinaran matahari, suhu, kelembaban, angin, dan hujan. Selanjutnya, kita bahas ke pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Tahukah kamu bahwa faktor geografis yang telah kita bahas sebelumnya itu mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis seperti isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Maksudnya gimana nih, Min? Kita bahas lebih jauh ya. Kita mulai dulu dengan isolasi geografis. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Dengan posisi seperti ini, satu pulau dan pulau lainnya terisolasi oleh lautan itu, menyebabkan mereka yang tinggal tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain.
sehingga akhirnya mereka membentuk kebudayaan mereka masing-masing. Selanjutnya, kondisi iklim. Indonesia itu diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan itu biasanya bermata pencarian sebagai petani. Itu baru di pulau yang sama, apalagi yang beda, ya kan? Selanjutnya, letak geografis. Kita tahu bahwa letak geografis Indonesia itu sangat strategis, sehingga Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antar belahan bumi bagian barat dan timur pada dulu kala. Nah, hal tersebut meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.